Pertemuan 13. Organisasi informal. Pertama, pengertian organisasi informal. Organisasi informal adalah jaringan hubungan sosial yang terbentuk secara alami di antara anggota organisasi formal, tanpa struktur resmi, dan tidak ditentukan oleh wewenang formal. Organisasi ini berkembang berdasarkan hubungan pribadi, kepercayaan, nilai bersama, minat, atau kedekatan emosional. Contoh, kelompok karyawan yang biasa makan siang bersama dan saling mendukung dalam pekerjaan. Kedua, perbedaan organisasi formal dan informal. Ketiga, alasan terbentuknya organisasi informal. Kebutuhan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, secara alami membentuk hubungan di luar struktur formal. Kepentingan yang sama, karyawan yang memiliki hobi, atau nilai-nilai yang sama cenderung berkumpul. Ketidakpuasan terhadap struktur formal, adanya kekakuan dalam organisasi formal, bisa mendorong pembentukan kelompok informal. Kebutuhan, dukungan emosional, anggota organisasi membutuhkan tempat untuk berbagi secara personal. Keempat, pemimpin dalam organisasi informal. Pemimpin organisasi informal tidak ditunjuk secara resmi, tetapi muncul karena karisma pribadi, keahlian, atau pengalaman, kemampuan membangun kepercayaan, sikap suportif, dan empatik terhadap anggota. Pemimpin informal bisa sangat berpengaruh, bahkan lebih dari pimpinan formal dalam hal moral dan motivasi kerja. Kelima, fungsi organisasi informal. Meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Menjadi saluran komunikasi tidak resmi yang cepat. Menciptakan rasa memiliki dan kebersamaan. Menjadi penyeimbang terhadap aturan formal. Mendukung implementasi kebijakan organisasi bila dikelola dengan baik. Keenam, masalah yang dapat timbul. Penyebaran rumor atau informasi keliru grapevine. Timbulnya klik, kelompok tertutup yang eksklusif, dan menyebabkan konflik, menurunnya disiplin kerja. Jika organisasi informal menentang aturan formal, persaingan kekuasaan antara pemimpin formal dan informal, menghambat perubahan organisasi. Ketujuh, cara mengelola organisasi informal. Pahami dan kenali jaringan informal dalam organisasi. Libatkan pemimpin informal dalam proses komunikasi dan perubahan. Gunakan organisasi informal untuk mendukung tujuan organisasi. Jaga keterbukaan dan kepercayaan antara manajemen dan anggota. Minimalkan rumor dengan komunikasi resmi yang jelas dan terbuka. Kedelapan, peran manajer terhadap organisasi informal. Tidak mengabaikan keberadaan organisasi informal. Melihatnya sebagai peluang, bukan ancaman. Menjadikan jaringan informal sebagai saluran umpan balik. Membangun hubungan baik dengan pemimpin informal. Organisasi informal tidak bisa dihindari karena terbentuk secara alami. Namun, dengan pendekatan yang tepat, organisasi informal dapat menjadi kekuatan positif yang mendukung produktivitas, loyalitas, dan budaya kerja yang sehat. Studi kasus. Kasus 1, Google, tim non-struktural yang inovatif. Situasi, beberapa engineer Google membentuk kelompok diskusi informal tentang proyek-proyek sampingan di luar jam kerja. Dampak dari diskusi ini, lahirlah ide awal untuk produk-produk besar seperti Gmail dan Google Maps, yang pada awalnya tidak termasuk dalam roadmap resmi perusahaan. Pelajaran, organisasi informal bisa menjadi ladang inovasi, karena tidak dibatasi struktur formal yang kaku. Kasus 2. Rumah sakit di Inggris. Pengaruh pemimpin informal dalam perubahan prosedur. Situasi, manajemen rumah sakit ingin mengubah prosedur kerja perawat. Namun, banyak perawat mengikuti saran dari perawat senior yang tidak menyetujui perubahan, meskipun dia bukan kepala bagian. Dampak implementasi gagal karena pemimpin informal memiliki pengaruh besar terhadap karyawan junior.
Pelajaran, kepemimpinan informal bisa menghambat atau memperkuat kebijakan organisasi, tergantung bagaimana mereka diajak bekerja sama. Kasus 3, pabrik otomotif di Jepang, grup makan siang yang produktif. Situasi, sekelompok teknisi selalu makan siang bersama dan membentuk hubungan erat. Dalam obrolan santai, mereka sering membahas masalah produksi. Dampak, kelompok ini secara informal menemukan solusi teknis yang meningkatkan efisiensi produksi. 15%. Pelajaran, organisasi informal bisa mempercepat pemecahan masalah jika dikelola dengan positif. Kasus 4. Perusahaan multinasional FMCG boikot diam-diam terhadap atasan. Situasi, seorang manajer baru terlalu otoriter. Kelompok informal yang terdiri dari staf lama menyebarkan ketidakpuasan melalui bisik-bisik, menyebabkan turunnya produktivitas dan meningkatnya turnover. Dampak perusahaan kehilangan karyawan berpengalaman dan perlu waktu memulihkan semangat kerja. Pelajaran, kelompok informal bisa menjadi sumber resistensi jika manajemen gagal membangun hubungan emosional dengan karyawan. Kasus 5, startup teknologi, pemimpin bayangan yang dicari tim, situasi. Dalam sebuah startup kecil, CEO merasa keputusan yang ia buat tidak dijalankan. Ternyata, tim lebih loyal pada salah satu co-founder yang secara tidak resmi menjadi pemimpin karena lebih disukai dan dipercaya. Dampak CEO akhirnya mengajak co-founder itu untuk bersama menyusun arah strategis agar tim bisa lebih solid. Pelajaran, mengakui dan melibatkan pemimpin informal bisa memperkuat kohesi organisasi. Sampai berjumpa kembali, selalu sehat, tetap semangat.